Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu, takkan ku. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua pasti dalam keadaan yang baik, yang sehat, karena Yesus menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mau persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, sepenuh hidup kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dan tiba waktunya untuk kita saat ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau kepada setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup yang berkenan. Tentu hidup yang berkenan yang dimaksud adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita bisa hidupnya berkenan kepada Allah? Bagaimana caranya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah? Apakah kita bisa mengupayakan supaya kita berkenan kepada Allah? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi. Sebelumnya dia adalah seorang biarawan. Waktu itu, ketika Martin Luther menjadi seorang biarawan, dia berusaha dengan segala upayanya untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Dia berusaha berdoa, dia berpuasa, kemudian dia menahan diri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia berupaya untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther tetap merasa bahwa dirinya tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian dia berusaha lebih keras lagi. Dia bertapa dan dia kembali berdoa, dia berpuasa, dia menjauhkan diri dari keramaian, dari orang lain sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk menyakiti orang lain atau berbuat dosa. Sampai kadang Martin Luther ditemukan oleh orang lain pingsan karena Martin Luther sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk menahan diri, untuk berpuasa. Tetapi tetap saja Martin Luther merasa bahwa dirinya tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik hati. Allah yang baik hati itu menuntun Martin Luther kepada satu bagian firman Tuhan yang menjadi titik balik di dalam hidup daripada Martin Luther, sehingga Martin Luther dikenal sebagai tokoh reformasi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat firman Tuhan yang sangat menginspirasi Martin Luther adalah Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Martin Luther sangat tertarik dengan ayat firman Tuhan ini. Dikatakan di bagian yang terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. Bagian ini menuntun Martin Luther untuk merenungkan seluruh kitab Roma. Dan ketika Martin Luther sudah berulang kali membaca kitab Roma ini, dia menemukan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa hanya oleh karena iman, maka kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita baca di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24.
Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan di bagian yang terakhir pasal 24 ini, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bagian-bagian firman Tuhan ini direnungkan oleh Martin Luther, dan Martin Luther mengalami kemerdekaan secara rohani. Dia akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebenaran atau pembenaran itu dapat kita terima dengan cuma-cuma karena kasih karunia Tuhan Allah, yaitu melalui penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bagian firman Tuhan bahwa kita ini tidak bisa dibenarkan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jelas dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi di hadapan Allah, sekalipun kita berusaha untuk berbuat sebanyak mungkin amal kebaikan, kita tidak bisa menjadi orang benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan kita itu. Kata firman Tuhan, hukum Taurat itu diberikan justru untuk orang mengenal dosa. Artinya hukum Taurat itu adalah sebagai cermin. Kita terus memang dikatakan oleh firman Tuhan untuk melakukan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa kita lakukan secara sempurna. Sehingga melalui hukum Taurat kita menjadi sadar diri bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Saya tidak berdaya. Dan diharapkan melalui kesadaran itu kita datang kepada satu kebenaran sejati yang dapat membebaskan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita melalui pengorbanannya, melalui penderitaannya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan, mengerjakan perdamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Tugas kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Allah, kita seperti menerima hadiah, yaitu dengan iman kita. Kita tinggal terima, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Ketika kita menerimanya dengan iman, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah memikul segala dosa kita dan yang telah bangkit mengalahkan maut. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7b, dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ketika kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus, nah, darah Tuhan Yesus inilah yang membuat hidup kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat yang telah membebaskan kita dari segala dosa. Dan ini kita bisa terima ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengubah Martin Luther, dan dia menjadi orang yang sangat bersemangat memberitakan firman Tuhan. Dia mengalami lahir baru, dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus.
Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup kita diubahkan oleh Tuhan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali dan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ini bagian yang pertama, bagaimana caranya supaya kita berkenan kepada Allah, yaitu kita tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk kita menjadi berkenan kepada Tuhan Allah adalah kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi anak-anak Allah, tentu diharapkan oleh Tuhan kita menjadi orang-orang yang senang melakukan perbuatan yang berkenan di hati Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki perbuatan yang berkenan di hati Allah? Kita baca dulu Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Allah mengajarkan kita melalui ayat ini supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kita adalah hamba dosa. Artinya hamba dosa itu adalah orang yang memang suka melakukan dosa, atau dan juga tinggal di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh sikap karakter kita tidak langsung berubah. Status kita yang berubah. Kita menjadi anak Allah, kemudian roh kita menjadi hidup, lahir kembali, dan bisa melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Tetapi karakter-karakter kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak otomatis berubah. Kita sudah biasa melakukan dosa. Maka sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karakter-karakter kita bisa berubah, sikap-sikap kita bisa berubah. Itu yang pertama sudah, yaitu dengan cara lahir baru, tetapi kita juga perlu membiasakan diri untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan kebenaran tentu budi kita atau akal budi kita harus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memiliki perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Dan pembaharuan budi kita diperbaharui itu melalui kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kemudian setelah kita memperoleh keselamatan itu,
setelah kita menjadi ciptaan yang baru, setelah kita memiliki status sebagai anak-anak Allah, kita perlu pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Allah, dan perbuatan-perbuatan yang kita harapkan juga berkenan di hati pada banyak orang, yaitu kita dengan cara pikiran kita diperbaharui. Bagaimana pikiran kita bisa diperbaharui? Yaitu dengan cara kita menanamkan firman Tuhan sebanyak mungkin kepada pikiran kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi daging di dalam diri kita, menjadi hidup di dalam diri kita. Jadi kita secara otomatis akan melakukan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 dikatakan, yaitu bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi firman Tuhan ini bisa mengajar kita, kemudian menyatakan kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Jadi firman Tuhan menjadi sebuah cermin bagi kita untuk bisa melihat kesalahan-kesalahan kita, dan dengan demikian kita bisa memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kita pada ketika kita sudah lahir baru, itu bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah lagi. Tetapi perbuatan baik kita merupakan sebuah buah daripada lahir baru itu sendiri, buah daripada pertobatan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membiasakan diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga perbuatan-perbuatan kita tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan berkenan di hati Allah. Perbuatan kita menjadi saksi, menjadi surat Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga orang lain bisa mengenal siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membiasakan diri. Ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, menjadi ciptaan yang baru, mari kita membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya bisa kita melihat dari dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya dikatakan kita bisa mengunjungi yatim piatu, janda-janda yang perlu ditolong dalam kesusahan mereka. Kemudian tetap menjaga diri sendiri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Martin Luther, yaitu rajin berdoa, rajin beribadah,
dan melakukan hal-hal yang benar itu adalah perbuatan yang wajib kita lakukan. Ini adalah perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah karakter kita sebagai anak Allah. Kita perlu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan, dan selama kita di dunia ini, kita memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Aku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Aku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Aku biarkan apapun juga memisahkanku darimu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku.
Di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan sejahtera Tuhan selalu menyertai kami. Dan di samping itu kami juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami, beri kepada kami ketaatan di dalam kehidupan ini ya Tuhan, beri kepada kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan, kami boleh bertambah teguh di dalam Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan saja. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami ada di dalam kuasa Allah saja. Kemanapun kami melangkah ada berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus memberkati kehidupan kami dan juga menolong kami di dalam segala hal. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ada pertolongan dari Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai kami dan kami senantiasa ada dalam pelindungan Allah yang maha tinggi saja. Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati terus jemaat di GBI Sumbersari. Kami semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa saja bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, kami semua mengucap syukur, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.